Selamat malam, saudara-saudaraku. Kita bertemu lagi di dalam rangkaian Syafaat Malam. Hari ini kita masih akan belajar dari salah seorang tokoh Alkitab. Tema kita dalam Syafaat Malam hari ini, percaya sih percaya, tapi masa sih? Kita akan belajar urusan itu dari seorang perempuan yang bernama Sarai atau kemudian namanya Sarah. Nama Sarai yang kemudian berganti menjadi Sarah pertama kali kita temukan dalam kesaksian Kejadian pasal 11 ayat 29. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 29, di sana dipersaksikan begini. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Kita tidak punya informasi yang sangat lengkap mengenai keberadaan Sarai. Hanya kalau kita telusuri, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Bahwa Sarai, ia usianya lebih muda sekitar 10 tahun dibandingkan dengan Abram. Kesimpulan itu kita bisa dapati dari kesaksian Kejadian 17 ayat 17. Ketika di sana dicatat reaksi Abraham terhadap apa yang Tuhan nyatakan bahwa Sarah akan melahirkan anak bagi dirinya. Abraham ia tertawa, ia berkata di dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Jadi dari ayat itu kita bisa simpulkan bahwa selisih usia Sarai dengan Abraham adalah 10 tahun. Lalu informasi yang lain yang bisa kita lihat yaitu bahwa Sarai mandul. Itu yang dicatat dalam Kejadian 11 ayat 30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Nah, kita tidak tahu persis juga karena tidak ada catatan Sarai dan Abram menikah pada umur berapa. Jadi kita tidak tahu persisnya mereka sudah menikah berapa lama ketika Tuhan memanggil Abram dan menyuruhnya untuk meninggalkan Haran. Peristiwa itu terjadi di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tapi bisa kita pastikan bahwa peristiwa pemanggilan Abram untuk meninggalkan Haran pasti terjadi bukan pada saat Abram dan Sarai sedang honeymoon. Sebab Kejadian 12 ayat 4 mencatat bahwa umur Abram sudah 75 tahun. Berarti kalau selisihnya 10 tahun, Sarai berusia 65 tahun. Nah, kalau umur Ishak ketika ia menikah itu kita jadikan sebagai patokan, yaitu 40 tahun. Itu yang dicatat dalam Kejadian 25 ayat 20. Maka kita memperkirakan bahwa Abram dan Sarai mereka sudah menikah selama 35 tahun ketika Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan Haran. Nah, mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita berimajinasi. Bayangkan apa yang terjadi setelah Abram mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bayangkan
Dengan antusias, Sarai bertanya pada Abram, "Tuhan ngomong apa? Tuhan bilang apa?" Lalu Abram menjawab, "Tuhan berkata, akan membuat aku menjadi bangsa yang besar dan memberkatiku serta membuat namaku masyhur dan aku akan menjadi berkat," dan seterusnya. Ibu bapak saudara, kira-kira bagian mana dari jawaban Abram itu yang menurut kita paling menarik buat Sarai? Ada yang punya dugaan? Kalau menurut saya, yang paling menarik perhatian Sarai adalah bagian pertama, yaitu soal janji Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa besar. Mengapa saya menyimpulkan itu yang paling menarik perhatian Sarai? Sebab setelah menikah selama sekitar 35 tahun, pastilah yang paling dirindukan Sarai adalah memiliki keturunan. Dan kalau Tuhan berjanji akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar, berarti ada harapan baginya untuk memiliki keturunan. Apalagi di dalam Kejadian pasal 15, kemudian di sana dicatat Tuhan mengulangi janjinya tentang keturunan Abram, yaitu ketika Tuhan mengikatkan perjanjian dengan Abram. Bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun lewat. Ternyata Sarai tidak kunjung hamil. Di satu sisi, Sarai percaya pada janji Tuhan. Tetapi ketika sudah lewat 10 tahun sejak janji Tuhan dinyatakan kepada Abram, mulai muncul keraguan. Masa sih aku akan hamil? Aku kan sudah berumur 75 tahun. Maka Sarai, karena mengasihi Abram dan ingin agar Abram memiliki keturunan, mengambil keputusan yang paling masuk akal sesuai kebiasaan saat itu. Ia menyuruh Abram untuk mengambil Hagar, hamba perempuan Sarai, menjadi istri kedua. Peristiwa itu kalau kita telusuri dalam kitab Kejadian terjadi ketika Sarai kira-kira berumur 75 tahun. Dan kita tahu lanjutan kisah ini. Bagaimana keputusan Sarai menyuruh Abram mengambil Hagar sebagai istri kedua telah menimbulkan berbagai persoalan. Relasi Sarai dengan Hagar menjadi buruk. Hagar memandang rendah Sarai ketika ia mulai hamil. Sarai sakit hati dan yang seterusnya. Ibu bapak saudara-saudara, dari sosok Sarai, malam ini kita belajar antara lain kenyataan bahwa sungguh tidak mudah untuk tetap mempercayai janji Tuhan ketika perhitungan pikiran manusia tiba pada kesimpulan, masa sih? It's impossible. Tidak mungkin terjadi. Kemarin kita belajar bahwa beriman itu ada jatuh bangunnya. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa memang sulit untuk memegang teguh janji Tuhan manakala perhitungan akal kita mengatakan, masa sih? Mustahil. Tapi kita juga melihat bahwa pilihan
untuk mengikuti pertimbangan pikiran kita semata bisa membuat munculnya aneka macam masalah yang akhirnya mempersulit diri kita sendiri atau membuat kita menderita. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi asalkan kita tetap memegang teguh janji Tuhan. Memang Sarai harus menunggu untuk waktu yang sangat lama. Baru ketika ia telah berusia 90 tahun, Sarah akhirnya melahirkan Ishak. Banyak hal menjadi mustahil ketika akal pikiran kita sendiri yang kita andalkan. Seperti dikatakan dalam Kejadian 18 ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?" Mustahil, tidak mungkin, masa sih? Tapi mari kita juga belajar untuk terus merawat kepercayaan kita pada segala janji Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan katakan dalam Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh menyadari keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Sekalipun kami telah mendengar firman-Mu, sekalipun kami mengatakan kami percaya pada segala firman dan janji Tuhan, tetapi di sana sini kami bisa mengalami, kami mulai ragu ketika apa yang Tuhan janjikan tidak kunjung mewujud nyata. Kami mulai bergeser dari percaya pada masa sih itu bisa terjadi. Maka Bapa, kami mohon beri kami kekuatan dan hikmat agar mampu tetap percaya pada janji Tuhan sekalipun mungkin tidak masuk akal dan pertimbangan kami sebagai manusia. Maka yang kedua, kami juga mohon agar Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang yang mungkin sekarang ada di persimpangan percaya, tapi masa sih? Juga bagi mereka yang sudah berpaling dari percaya mereka kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus yang terus boleh berkarya di dalam hati dan pikiran saudara-saudara kami ini, dan mereka boleh dikuatkan untuk kembali berpegang teguh pada segala janji Tuhan. Bapa, malam ini kami juga berdoa khususnya bagi para orang tua kami, para lansia yang mungkin selama minggu-minggu, bulan-bulan terakhir makin merasa kesepian. Ya Bapa, Engkau yang boleh memberikan damai sejahtera, sukacita yang memenuhi hati dan pikiran para orang tua kami ini. Tapi juga Tuhan, Engkau boleh bangkitkan kasih yang meluap dalam diri anggota keluarga mereka masing-masing, supaya mau memberi perhatian yang cukup yang dibutuhkan oleh para orang tua ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit yang harus mereka tanggung, kelemahan tubuh yang harus dialami, baik itu karena usia yang semakin lanjut yang membuat
organ-organ tubuh berkurang fungsinya, maupun memang mereka yang terserang penyakit-penyakit tertentu. Ya Bapa, tentu yang diharapkan ketika kami sakit, kami beroleh kesembuhan. Itu juga yang kami mohonkan saat ini. Sebab Engkau adalah Sang Tabib Agung itu. Kiranya Tuhan menjamah mereka yang sakit, yang lemah tubuh ini. Engkau sempurnakan upaya pengobatan yang dilakukan. Engkau kuduskan, berkati pekerjaan para dokter, obat-obat, peralatan, semua menjadi sarana yang hidup untuk memberi kekuatan kesehatan yang cukup yang dibutuhkan. Tapi kalau mereka masih harus menanggung kelemahan tubuhnya, sakit penyakitnya, Tuhan tambahkanlah kesabaran, sukacita dalam hati dan pikiran baik mereka maupun anggota keluarga yang mendampingi, supaya bersama-sama mereka boleh merasakan, mengalami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka, bahwa Engkau selalu bersama dengan mereka, sehingga mereka tetap dapat bersyukur sekalipun masih mengalami sakit penyakit, ada dalam kelemahan tubuh seperti itu. Terima kasih ya Bapa, kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami, khususnya dalam istirahat sepanjang malam ini. Tangan kasih Tuhan yang terus memeliharakan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta dengan kita.